Valid tidak valid, Bang? Berapa persen valid, berapa persen nggak valid? Masalah kevalidan tergantung yang berkeyakinan, Bang. Oh, bukan soal keyakinan, ini soal data. Ini kok bahas keyakinan gimana sih? Ini soal data, bukan soal keyakinan. Itu sudah dianggap kitab suci. Jadi Berarti penganggapan kan, hanya dianggap kan? Berarti hanya penganggapan, berarti perspektif mandiri ya. Perspektif cabang mandiri ya. bisa dibilang seperti itu, Bang. Bukan Oh, berarti kalau berarti kitab suci secara ya, akademis, agamanya, Bang. Kalau berarti secara umat akademis, Islam mengklaim dengerin. suci, Secara akademis, dengerin dulu. Woi, secara akademis tidak bisa dibuktikan bahwasanya kitab itu benar-benar valid. Sepakat? sepakat. Oke, berarti belum tentu kitab suci ya. Sepakat? Sepakat. Oke, Gurunda cuma masuk Gurunda. Izin. Mohon maaf ya Gurunda. Mohon maaf Lanjut, Gurunda. Hajar. Iya. Ntar dulu aku belum dimaafin sama Gurunda. Jadi pertanyaannya, mana perintah menuliskan Al-Quran secara langsung itu nggak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan mau disimpan di buku, tapi Al-Quran itu mau disimpannya di hati dan di akal. Mantap, Bang Zuma. Mantap Bang Zuma. Ini ya. Jadi yang perlu Anda pahami, yang pertama bahwasanya perintah menulis Al-Quran langsung, menyusunnya langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada. Tapi perintah kemudian untuk taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, jelas ada. Fattabi'uni juga ada. Khusus Al-Quran min arba'ah, perintah Rasulullah agar umat Islam menerima Al-Quran dari 4 sahabatnya yang utama. Itu yang pertama dulu. Terus kemudian manifestasi dari metode pewahyuan Al-Quran adalah Al-Quran itu bukan turun ke kertas. Al-Quran itu turun ke kalbu. Jadi Al-Quran itu kata Allah wa Qur'anan farakhnahu litaqra'a 'alan nasi ala maqsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami mewahyukannya secara bertahap-tahap. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dituliskan, tapi Al-Quran itu diwahyukan untuk dipraktekkan. Jadi sekali lagi saya katakan, budaya yang dianut oleh Al-Quran adalah hafalan. Hafalkan, bukan tuliskan, tapi hafalkan. Kalau berbicara mengenai hafalan, melekatnya bukan di kertas, melekatnya di hati, melekatnya di kepala. Maka Al-Quran itu tidak bisa lepas dari jiwa, akal, hati, ruh umat Islam. Subhanallah. Jadi umat Islam itu harus bangga dengan itu. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa man asdaqu minallahi haditha. Itu kata Allah. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ada? Ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada. Sedangkan Yesus yang dituhankan saja mengatakan, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kenapa metode Al-Quran harus diutamakan akal? Kenapa metode Al-Quran harus diutamakan hafalan? Kenapa? Karena yang menulis ini adalah orang biasa, bukan nabi. Bukan nabi. Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dikatakan apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah diutus untuk menghafalkan. Setelah dihafalkan, dibacakan, bukan dituliskan. Jadi Al-Quran itu di atas kepala, di dalam otak, di dalam kalbu, bukan di buku. Buku habis dibakar, selesai. Kalau tidak dihafalkan, hancur mina. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Kami bangga sebagai umat Islam kemudian ketika Al-Quran itu diwahyukan dengan metode hafalan yang tembus ke akal, diimani dengan hati. Lalu ayat Allah selain itu apa yang dikatakan oleh Allah? Bal huwa Qur'anum majidum fi lauhil
mahfuz. Bahkan yang kalian dustakan itu adalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu yang mulia, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak akan ada data yang bisa dijadikan sajian untuk mengkritisi Al-Quran. Oh, Al-Quran itu keliru, Al-Quran itu salah, Al-Quran itu sesat. Al-Quran malah mengatakan, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir kemudian berkata, alladzina kafaru laula nuzzila. Jadi orang-orang kafir ini berkata, laula nuzzila alaihil Quran jumlah wahidah. Mengapa Al-Quran itu, kata orang kafir, tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekali turun saja? Apa kata Allah menjawab orang-orang kafir pada masa itu? Katsalika linuzabbita bi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran tidak secara sekaligus seperti Torah, seperti Injil. Disebabkan Al-Quran itu diturunkan beransur agar supaya kami memperkuat hatimu, akalmu dengan Al-Quran itu, dan kami membacakannya kepadamu dengan teratur. Jadi Al-Quran itu diwahyukan, disimpan di qalbu, bukan disimpan di kertas. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakanlah kepada manusia wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi atau menjadi musuh Jibril atau menjadi musuh Roh Kudus, maka ketahuilah bahwa dialah Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbi, ke dalam hati, bukan ke dalam kertas, bukan di atas batu, bukan di atas kertas pelepah kurma, bukan di atas kulit binatang, tetapi Allah mengatakan fa innahu nazzalahu ala qalbi, kami wahyukan Al-Quran di dalam hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Al-Quran itu tidak perlu Anda pertanyakan ditulis di mana, perintahnya di mana ditulis, tak perlu. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan untuk di hati, di kalbu. Makanya dari episode ke episode, dari masa ke masa, dari fase ke fase, ya, umat Islam menghafalkan Al-Quran seluruh dunia. Ada penghafal Quran seluruh dunia. Kemudian Al-Quran itu dijiwai oleh umatnya, diimani oleh umatnya, mendarah daging di dalam tubuh umatnya. Itulah Al-Quran, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mendarah daging di dalam otak, di dalam darah, di dalam daging, dalam tulang, di dalam kulit umatnya. Hanya Al-Quranul Karim. Saya boleh diuji dengan Al-Quran. Silakan antum baca, silakan saudara baca. Salah satu huruf, saya pasti tahu, insya Allah. Itulah Al-Quran. Tapi kalau di kertas, diterjemahkan di Jepang, diterjemahkan di Cina, diterjemahkan di Eropa, diterjemahkan di Asia. Ada yang tahu mana yang asli, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar? Tak ada yang tahu. Karena kenapa? Karena itu hanya catatan-catatan wartawan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Berbeda dengan Al-Quran. Wa innahu latanzila rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Rohul Kudus di dalam qalbumu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu dituliskan dalam kalbu, Al-Quran itu dituliskan dalam hati, bukan di kertas. Kenapa kemudian ada perintah dari Rasulullah untuk menuliskan, membukukan Al-Quran kepada Sa'id, kepada Abu Bakar? Kenapa? Karena dikhawatirkan penghafal Al-Quran pada mati semua dalam perang. Maka Allah menuliskan, maka perintahnya kemudian tuliskan. Tapi ingat kata Rasulullah, jangan kau tulis yang keluar dari mulutku berupa keterangan, tapi tulislah apa yang kuterima dari Allah. Sehingga sahabat tidak membukukan hadits pada masa Rasulullah. Kenapa? Karena dilarang. Yang dibukukan para sahabat pada masa Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Meskipun tak ada perintah langsung dari Al-Quran, dari Allah, tetapi Allah memberikan pesan, ikuti instruksi Rasulullah,
ikuti instruksi sahabat-sahabatnya. Itu perintahnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang dijelaskan oleh Adinda Ardiansa tadi itu. Masya Allah. Saya kira begitu, Bung. Jadi tak ada perintah langsung untuk dituliskan di kertas, tapi perintahnya untuk dikukuhkan dalam qalbu jelas ada. Apa kata Allah? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab yang lurus, yang benar, kata Allah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah-pecah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata berupa Al-Qur'an yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan titipan, siapa yang memerintahkan kemudian Lukas melakukan penyelidikan dan menyusun bukunya, baik itu kitab Lukas maupun kisah para pewarta? Demikian, silakan. Silakan Yesus, presentasikan pertanyaan itu, silakan. Pertanyaan Dijawab. itu ya Lukas Bang ya. Iya. Itu inisiatif Lukas sendiri Bang. Bagus. Dia ingin Udah selesai kita. Bang kepada Theophilus yang mulia itu Bang. Iya, baik. Saya kembalikan kepada Dinda Ardiansa atau Bang Handi, silakan. Sudah Guru dah, selesai Jangan kita. dipaksa. Jangan dipaksa. Enggak, kalau begitu saya tambahin dikit. Yesus, kalau inisiatif sendiri, nih artinya dia bebas menentukan objeknya, dia bisa bebas menulis karena tidak ada perintah oleh siapapun Lukas ini. Pertanyaan kalau begitu, Tapi kalau ini dengerin dulu belum selesai. Dengerin dulu Bang. Bang Juma, saya mau ke Bang Juma dulu nih. Dengerin dulu, kalau belum, kalau hanya inisiatif sendiri, apakah tulisannya itu bisa dijamin valid atau ada yang tidak valid? Lanjut. Bisa jadi ada yang tidak valid Bang. Karena Lukas itu bukan salah satu dari murid. Dia itu dokter. Mantap, jujur, lanjut, jujur. Jadi kan maksudnya saya nangkep dari Bang Juma tadi, memang kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan Al-Quran untuk dibukukan. Itu yang ku pegang. Dan Bang Ardi tadi nggak mau jujur, maksudnya ya nggak mau jujur seperti Bang Juma. Emang harus dihafal gitu loh. Biarin. Framing. Kalau nggak framing nggak punya ilmu dia. Bang Juma masih mau ditekan sekali lagi, Bang Juma masih nanya dia. Iya, jadi gini Bung, saya menjelaskan dari versi B, karena adik saya menjelaskan versi A. Versi B, versi A itu adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Beliau sudah menjelaskan dengan benar. Perintahnya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah jelas itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin yang memegang kekuasaan di antara kamu dalam hal keyakinan. Summa, kemudian kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah ketetapan beliau. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama untukmu dan lebih baik dampaknya kemudian. Jadi ini perintah sebenarnya, ini perintah untuk menyusun. Cuma sekali lagi opsi B-nya itu yang saling melengkapi itu adalah kenapa Allah tidak lebih mengutamakan penulisan ke kertas? Karena kalau lebih mengutamakan wahyu itu dituliskan daripada dihafalkan, maka Al-Quran akan mengalami nasib sama seperti Torah, sama seperti Injil. Al-Quran akan mengalami nasib seperti itu. Taurat adalah kalamullah, Taurat adalah firman Allah, Zabur juga firman Allah, Injil juga firman Allah. Tapi karena tidak menjadikan budaya hafalan sebagai metode penyampaian mata rantai sanad,
Apa yang terjadi sekarang? Mana Tauratnya Nabi Musa? Dari Musa setelah dia punya murid kemana? Setelah muridnya kemudian mengajar kemana? Kemana? Sampai kepada Yahudi zaman sekarang, sampai kepada Kristen hari ini. Siapa yang bisa menjaga sanadnya? Dari Musa, misalnya di abad pertama, atau ada pengkanonan kemudian terhadap perjanjian lama yang menjadi jaminan kebenaran dari masa Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi. Itu siapa yang menjaga bacaan-bacaan itu? Ada. Siapa namanya? Dari bangsa apa? Nama bapaknya siapa? Lahir tahun berapa? Lalu berpindah kepada siapa? Lantas sampai kepada Kekaisaran Romawi. Ada yang bisa menerangkan itu? Tak ada. Tak ada yang bisa menjelaskan itu. Dari Yesus menyampaikan firman, keluar dari mulut Yesus sampai kepada kupingnya siapa? Kupingnya siapa? Ini siapa? Lalu menyampaikan kepada siapa? Ada yang bisa menyatakan itu? Siapa namanya? Tahun berapa dia lahir? Bertemu dengan siapa? Siapa yang menyaksikan? Tak ada yang bisa. Jadi metode seperti itu tidak kemudian menjadi ajang budaya di dalam penyampaian wahyu terhadap Al-Quranul Karim. Maka Allah lebih mengutamakan apa? Hafalan. Hafalan itu kemana? Kalbu. Tak ada orang menghafal itu dalam keadaan tidur, mati akal, mati hati, mati kalbu. Tak ada. Orang yang menghafalkan Al-Quran yakin dan percaya, hakul yakin. Orang yang menghafalkan Al-Quran adalah orang yang hidup kalbunya, hidup akalnya. Nah, coba hadapkan saya dengan seorang pendeta yang tersohor, yang terkaya, yang paling bersih sepatunya, yang paling mengkilap bajunya, jasnya. Saya mau uji Bible. Benarkah Bible itu ada di dalam kepalanya? Tak akan pernah Anda bisa temukan. Benarkah Bible itu ada dalam hatinya? Anda tidak akan pernah menemukan itu. Kenapa? Karena sejatinya item-item wahyu, rahmat, hidayah yang ada di dalam firman Allah yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa serta Daud, itu auranya sudah hilang. Yang muncul di tengah-tengah Kristen hari ini adalah bahasa manusia, bahasa terjemahan. Dan itu bukan bahasa langit. Yang bahasa langit yang datang kepada Nabi Musa, yang bahasa langit yang datang kepada Nabi Daud, yang bahasa langit adalah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan terjemahan itu adalah bahasa yang datang dari lantai 17 gedung Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Jakarta. Dan itu bukan firman Tuhan, sebab Tuhan tidak ada di sana, tidak ada nabi duduk di sana. Mereka adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ada enggak kemudian nabi dan rasul di sana? Tak ada. Tapi kalau Al-Quran, apa kata Nabi Muhammad? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sampai kepada Abu Bakar, begitu juga Ubay bin Ka'ab, begitu juga Sa'id bin Sabit, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga sampai kepada para ulama, para tabi'in, sampai kepada santri, sampai kepada baginda, sampai kepada Bang Suma, begitu juga dalilnya. Apa yang keliru? Apa yang salah? Kenapa? Karena wahyu ilahi, kata Allah, nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku yang menjaganya. Meskipun tak ada perintah tertulis, meskipun tak ada perintah untuk menuliskan langsung, tetapi dituliskan dalam kalbu 1400 tahun sampai hari ini masih kekal kemudian. Sedangkan Yesus sepeninggal dia menapaki bumi, meminjakkan kaki di bumi, begitu terangkat, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Seketika hilang. Ada yang menghafal? Tak ada. Ada yang menuliskan di zaman Yesus? Tak ada. Lalu mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Hilang lenyap, seperti hilangnya rasa kentut yang keluar dari pantatnya Pak Bom-Bom. Tidak ada yang bisa tahu. Cuman sekali bunyi dicium, setelah itu hilang selamanya. Itulah wahyu yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hilang, lenyap. Tapi kalau Al-Quran, coba di Asia, di Jepang, di Indonesia, di Belanda, di Afrika, dimanapun ketika berbicara mengenai surah Al-Ikhlas, maka semuanya berbunyi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada satu hari kemudian orang Cina yang naik menjadi imam baca surah yang sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama.
Tapi coba kalau Bible, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, hancur mina. Jadi karena itulah saudaraku, ketika ditanya tentang antara saya dengan Dinda Ardiansa itu tidak sama, ya ini cakupan umat Islam dalam menjelaskan. Dinda Ardiansa tidak menjelaskan dari aspek pewahyuan dalam hati, tetapi perintah dia mengikuti instruksi perintah dari pertanyaan saudara, lalu kemudian saya melengkapi. Saya dengan Dinda Ardiansa adalah satu paket yang sama-sama jawabannya mencakup tentang Al-Quranul Karim. Demikian. Masya Allah. Yesu, Izin makan dulu Pak Ardi, makan dulu Pak Ardi. loh kok kamu lari ke situ sih? Kamu gak perhatiin orang lagi ngomong. Enggak, baru mau makan dia, mau makan. Lapar seketika, kosong perut. Padahal Jadi kalau 30 menit yang lalu habis makan ketoprak satu gerobak. Langsung lapar, saudara kita.